Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mince di channel Dinda TV yang akan membahas alur sinetron Badai Pasti Berlalu. Sebelum kalian melanjutkan video selanjutnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Saat Pak Diki sampai di villa, Pak Diki pun bertemu Helmi dan menanyakan kondisi Siska. Saat itu Siska sedang beristirahat karena Siska masih syok. Kemudian Pak Diki pun bilang kedatangan dia ke sana memaksa datang untuk menjemput Siska dan memastikan dia baik-baik saja. Helmi pun bertanya, jadi maksudnya selama ini Pak Diki punya musuh? Emang dia berencana untuk menyakiti Siska? Pantes saja saya lihat Pak Diki begitu khawatir. Saya terus terang jadi nggak enak sama Bapak. Justru ada kamu saya lebih tenang. Kemudian Pak Diki pun bertanya pada Helmi, apakah ada orang yang mencurigakan di sana? Helmi pun menjawab dia tidak melihat orang yang mencurigakan di sana, cuma ada warga sekitar saja. Kemudian Pak Diki menunjukkan foto Yadi dan Ratno. Dulu mereka adalah anak buah saya. Sepertinya mereka yang melakukan semua itu. Pak Diki pun bilang pada Helmi, jangan sampai anak dan istri saya tahu masalah ini. Saat Helmi sedang berada di kamar mandi, Siska pun ada di luar dan bersandar di tembok kamar mandi. Siska bilang kalau dia tidak takut pada Helmi dengan apapun yang direncanakannya. Kemudian Helmi bilang Siska salah besar punya pikiran seperti itu. Apa untungnya buat Helmi yang ada dia dipecat sama ayahnya Siska. Helmi pun pergi meninggalkan Siska. Lalu saat Helmi keluar villa, Leo datang ke villa untuk bertemu Siska. Tapi Leo ditahan oleh Helmi untuk tidak menemui Siska. Tetapi Leo malah memaksa dan berteriak-teriak memanggil Siska. Kemudian Siska pun keluar dan bertemu Leo. Tetapi Siska malah menampar Leo gara-gara kesalahpahaman. Keesokan paginya saat Siska sedang jalan-jalan pagi, Helmi datang untuk menemaninya. Karena tugas dia adalah menjaga Siska, tapi Siska malah mengusir Helmi karena dia ingin jalan-jalan sendiri. Saat di villa, Pak Diki sedang di kamar mandi. Bu Monik pun semakin menaruh curiga pada suaminya. Dia pun akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat Bu Monik mau membuka HP Pak Diki, tiba-tiba Pak Diki keluar dari kamar mandi. Bu Monik pun kaget saat Pak Diki berada di belakangnya dan memanggilnya. Pak Diki pun bertanya pada Bu Monik apa yang sedang istrinya lakukan. Tetapi Bu Monik mencari alasan agar suaminya tidak curiga padanya. Pada suatu hari Joni, anak laki-lakinya Pak Diki, bertemu dengan Bu Arnas, ibu dari Helmi dan Valen. Saat Joni mau ngasih bantuan ke Bu Arnas tapi ditolak oleh Bu Arnas. Dia tidak mau menerima bantuan karena dia masih bisa bekerja. Bu Arnas pun meminta bantuan kepada Joni untuk mencarikan pekerjaan. Joni pun memberi pekerjaan kepada Bu Arnas sebagai pembantu di rumahnya. Bu Arnas pun berhasil masuk ke keluarga Pak Diki dan dia akan membalaskan dendam anaknya. Bu Arnas ingin menghancurkan keluarga Pak Diki yang telah membuat Bu Arnas harus kehilangan anaknya. Dan mereka pun harus merasakan apa yang dia rasakan. Saat Helmi dan Siska kembali ke villa, mereka bertemu mamanya Siska, Bu Monik. Bu Monik menyuruh Helmi untuk pergi ke resort, ada yang harus dia tanda tangani. Kemudian Bu Monik masuk ke ruangan kerja Pak Diki untuk mencari tahu apa yang suaminya sembunyikan. Helmi pun pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi anaknya Valen.
Tetapi sesampai di sana Helmi harus menerima kenyataan kalau anaknya Valen harus dibawa ke Jakarta karena mengalami kelainan jantung. Di villa, Bu Monik pun menemukan hasil USG bayi laki-laki di ruang kerja Pak Diki dan ia pun kaget dan syok. Saat di salah satu rumah sakit, Leo dan pacarnya sedang bertengkar dan menuduh kalau dia yang mencelakai Siska. Kemudian Pak Diki menyalahkan pacarnya Leo dan menegaskan kalau Siska bukan pacarnya Leo. Kira-kira bagaimana kelanjutan cerita dari sinetron tersebut? Saksikan kisah Badai Pasti Berlalu setiap hari hanya di SCTV jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu saja yang bisa Mince sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih.